Nasdem mengatakan, apa gunanya jadi presiden kalau dikendalikan partai politik? Ketika kita memberikan dukungan kepada calon presiden, ya tentu kita harus menghargai calon presiden tersebut. Jangan kemudian ada kesan bahwa calon presiden dikendalikan oleh partai pendukungnya. Nah, apabila dari awal yang kita bangun adalah calon presiden itu dikendalikan oleh partai dalam menentukan segala hal, itu kan berarti tidak ada kemandirian bagi calon presiden ketika nanti akan memerintah. Ya, oleh karena itulah maka di luar negeri baru nyampe kemarin siang baru balik. Tapi diundang Pak. Itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah, itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun akan 2024 ke sana. Mungkin Bapak Anies berbeda sikap dengan Pak Jokowi pada isu-isu strategis dan itu membuat mungkin pemerintah merasa kurang nyaman. Memang dari sisi koalisi tentu presiden sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan tentu tidak bisa juga mendorong partai-partai untuk satu suara dengan presiden karena partai tentu punya preferensinya sendiri. Tetapi karena sekarang pemerintah sedang fokus pada beberapa isu-isu strategis ya, dan tentu juga Pak Jokowi punya kepentingan juga untuk misalnya memastikan program-program pemerintahan berikutnya itu inline dengan apa yang dilakukan sekarang. Itu yang membuat saya kira baik Nasdem dengan Pak Jokowi memilih untuk pisah jalan. Sosok bakal calon wakil presiden sudah berada di tangan Anies Baswedan. Tim kecil Koalisi Perubahan telah menyerahkan satu nama kepada Anies untuk dideklarasikan sebagai pendampingnya dalam mengarungi Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan saat ini hanya tinggal menunggu Anies mendeklarasikan kepada publik siapa yang akan mendampinginya. Partai koalisi tidak lagi terlibat dalam penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan hal tersebut sebagai penghormatan kepada publik bahwa calon presiden seharusnya tidak disetir oleh partai politik. Apa gunanya dia nanti akan jadi presiden kalau kemudian dari awal dia maunya dikendalikan sama partai? Ujar Taufik. Menurut Taufik, seorang presiden harus memimpin seluruh rakyat Indonesia. Jika dikekang oleh partai politik akan menjauhkan dengan rakyat. Karena itu Koalisi Perubahan memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden dan kapan momentumnya untuk deklarasi. Komitmen itu terus dipegang oleh partai di Koalisi Perubahan termasuk apabila Anies tidak sepakat dengan nama yang diusulkan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut akan ada kejutan siapa yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Duet yang akan diusung Koalisi Perubahan, kata Herzaki, bisa membawa kemenangan di Pilpres 2024. Sosok ini dinilai punya semangat memperjuangkan perubahan. Namun Herzaki tak ingin membocorkan apakah nama tersebut Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau nama lain. Senada dengan Nasdem, Partai Demokrat juga menyerahkan kepada Anies Baswedan yang akan mengumumkan nama calon wakil presidennya. Belum saatnya untuk diumumkan, kita tunggu saja pada waktunya nanti akan diumumkan oleh Mas Anies, kata Herzaki. Kami mesti hati-hati tanpa diumumkan lebih awal pun sudah banyak upaya potong-memotong, jegal-menjegal, menyebar rumor kami tidak solid, tidak kompak dan sebagainya, kata Herzaki. Partai koalisi tidak lagi terlibat dalam penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan hal tersebut sebagai penghormatan kepada publik bahwa calon presiden seharusnya tidak disetir oleh partai politik. Apa gunanya dia nanti akan jadi presiden kalau kemudian dari awal dia maunya dikendalikan sama partai? Ujar Taufik. Menurut Taufik, seorang presiden harus memimpin seluruh rakyat Indonesia. Jika dikekang oleh partai politik akan menjauhkan dengan rakyat. Karena itu Koalisi Perubahan memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden dan kapan momentumnya untuk deklarasi. Komitmen itu terus dipegang oleh partai di Koalisi Perubahan termasuk apabila Anies tidak sepakat dengan nama yang diusulkan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut akan ada kejutan siapa yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Duet yang akan diusung Koalisi Perubahan, kata Herzaki, bisa membawa kemenangan di Pilpres 2024. Sosok ini dinilai punya semangat memperjuangkan perubahan.